wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Mario Roland dari kelas 1A Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan apa itu LAF atau Laminal Air Plough. Laminal Air Plough merupakan salah satu alat instrumentasi laboratorium yang berfungsi untuk mensterilkan dan meminimalisir alat-alat laboratorium dari mikroba atau terkontaminasi yang terbawa ikut oleh aliran udara. Dikarenakan alat ini memiliki pengaturan dan penyaringan aliran udara secara berkontinu, sehingga menjadi steril dan menggunakan aplikasi sinar UV beberapa jam sebelum menggunakannya. Sinar UV sendiri adalah radiasi elektromagnetis terhadap panjang gelombang yang lebih pendek dan dari daerah dengan sinar tampak, sehingga lampu ultraviolet atau lampu UV merupakan produk yang menghasilkan sinar ultraviolet. Fungsi dari kegunaannya sendiri, lampu UV bukan cuma digunakan untuk menjadi disinfektan, melainkan untuk menjadi penanda spot yang tidak bisa dilihat dengan sinar tampak. Dan selanjutnya, struktur bagian laminal air plough. Adapun struktur bagian dari laminal air plough sendiri adalah alat ini berbentuk kubus dan dilengkapi sistem pengaturan dari filtrasi atau penyaringan. Setelah itu, laminal air plough juga dilengkapi dengan tombol lampu TL. Tombol lampu ultraviolet TLV berfungsi sebagai media pensteril alat, dan tombol blower yang berfungsi sebagai pengeringan dan juga sebagai pengatur serta penyaringan aliran udara, dan speedometer yang berperan sebagai pengatur atau pengukur tekanan pada saat laminal air plough digunakan. Bagian-bagian dari laminal air plough adalah blower, scrubber, HEPA filter, dan ruang kerja. Mekanisme atau prinsip kerja laminal air plough yaitu dari pre-filter menuju sistem blowering, ke HEPA filter, ke ruang kerja, dan menuju HEPA filter kembali. Pre-filter adalah bagian paling pertama dalam sistem tata udara yang berfungsi untuk menyaring udara yang akan masuk ke dalam sistem LAF atau laminal air plough. Laminal air plough terbagi menjadi dua, yaitu laminal air plough horizontal dan laminal air plough vertikal. Vertikal adalah bangku yang bersih menggunakan desain aliran laminal air plough. Vertikal juga lebih disukai di mana ruang lantai berada pada premium. Sedangkan horizontal, tudung aliran horizontal membutuhkan tambahan untuk mengakomodasikan unit filter atau kipas. Alat-alat yang biasanya disterilkan oleh laminal air plough sendiri yaitu seperti cawan Petri, 2 labu Erlenmeyer, ketiga rak tabung reaksi, 4 pipet tetes, 5 labu ukur, 6 kasa, 7 gelas piala, dan lain-lain. Cara menggunakan laminal air plough adalah 1. Mensterilkan laminal air plough sebelum digunakan dengan menggunakan alkohol 70% pada seluruh laminal air plough secara menyeluruh. Berarti di sini kita sebelum menggunakan laminal air plough harus kita sterilkan laminal air plough ini sendiri dengan menggunakan 70% alkohol. 2. Tutup pintu laminal air plough, lalu hidupkan lampu ultraviolet dengan menekan tombol TLV atau tombol ultraviolet. Tunggu selama 2-3 jam sebelum digunakan, kemudian matikan. Ketiga, hidupkan tombol blower selama setengah jam sampai 1 jam. Upayakan jangan ada mahasiswa dalam ruang selama penghidupan lampu UV dan blower. Selanjutnya,
Setelah blowering selesai, hidupkan TL atau tombol lampu dan masukkan seluruh alat beserta bahan yang akan digunakan dalam praktikum ke dalam laminal air plow. Selanjutnya, atur sedemikian rupa peletakan alat dan bahan yang akan disterilkan dalam laminal air plow agar meminimalisir alat-alat bahan tersebut dari kontaminasi. Berarti di sini kita harus menata dan meletakkan alat-alat dan bahan tersebut sedemikian rupa serapi mungkin agar mensterilkannya pun menyeluruh dan terhindar dari kontaminasi. Yang terakhir, pastikan TLV atau tombol lampu violet, ultraviolet dan blower sudah dimatikan ketika akan menggunakan laminal air plow. Peringatan dalam menggunakan laminal air plow. Dalam menggunakan laminal air plow, tentu ada rambu-rambu atau tata tertib yang harus kita perhatikan. Yang pertama, sebelum menggunakan laminal air plow, hendaknya kita persiapkan terlebih dahulu sekitar 2-3 jam sebelum digunakan dalam praktikum. 2. Jika pengamatan berupa mikroorganisme seperti bakteri, blower dimatikan setelah akan digunakan. Namun jika pengamatan berupa kultur sel atau jaringan, blower dapat tetap dihidupkan. Method keep of laminal air plow. Sama halnya dengan alat-alat laboratorium lain, laminal air plow juga membutuhkan perawatan yang cukup sulit, yaitu ada 3 cara atau 3 tahap perawatan, yakni sebagai berikut. Tahap pertama atau perawatan sederhana. 1. Perhatikan pre-filter bila sudah kotor agar dicuci dan dipasang kembali. 2. HEPA filter. Bila sudah kotor dapat dibersihkan dengan cara meniup dari arah muka dengan kompresor bertekanan tinggi. 3. Jangan melihat langsung pada lampu UV dan akan efisien dari lampu UV dapat lebih baik, maka kaca penutup bagian atas dapat dibuka. Perbedaan perawatan antara laminal air plow horizontal dan laminal air plow vertikal. 1. Jika laminal air plow horizontal, maka membuka pre-filternya dari bagian atas dengan membuka tutup bagian atas. 2. Jika laminal air plow vertikal, maka cara membuka filternya adalah dengan cara membuka tutup bagian bawah atau yang di bawah bagian meja. Perawatan menengah. 1. Laminal air plow dapat dibersihkan dengan menggunakan lap basah, tetapi HEPA filter tidak boleh terkena air atau cairan. Di sini berarti bisa melakukan menggunakan membersihnya dengan lap basah, tetapi HEPA filter harus diperhatikan tidak boleh terkena air atau cairan. 2. Jalankan fan dengan kecepatan penuh selama kurang lebih 1 jam. 3. Bersihkan kembali bagian dalam menggunakan cairan disinfektan. Perhatikan agar bagian HEPA filter tidak terkena cairan secara langsung. 3. Jalankan kembali fan dengan kecepatan penuh selama 1 jam. 3. Laminal air plow dapat dioperasikan. Selanjutnya, bagaimana fan tidak dijalankan? Dianjurkan agar lampu UV dalam keadaan menyala. Terakhir, untuk mencegah berkontaminasi sebelum dipergunakan, sebaiknya dibersihkan kembali dengan cara disinfektan. Perawatan khusus. 1. Fan setelah digunakan selama kurang lebih 1 tahun, dianjurkan agar fan diberi minyak pelumas. Minyak pelumas yang dimaksud di sini dapat digunakan berupa minyak pelumas untuk menjahit, untuk mesin penjahit. 2. Pre-filter. Apabila sudah rusak dan sukar dicuci, dapat diganti dengan gelas fibre filter. Bila tidak tersedia, dapat menggunakan fibre filter
menggunakan filter atau kapas yang biasa digunakan untuk akuarium. Jadi kita tidak bisa basing menggunakan atau kipas atau kapas lain. Untuk pengganti gelas fiber filter bisa digunakan kipas, kapas atau filter dari akuarium. 3. HEPA filter dibersihkan setiap 6 bulan sekali dan diganti setiap 24-26 bulan dari awal pemakaian. Penggantian harap diperhatikan agar mensel atau menutup semua lubang yang mungkin timbul dengan silikon rubber, dan jangan sampai permukaan HEPA filter terkena benda tajam. Saat melakukan pembersihan, pastikan HEPA filter dijauhkan dari benda-benda tajam agar tidak terkena dengan apapun bentuk benda-benda tajam tersebut. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Saya Rahmat Mario Roland pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.